Proyek hibah air limbah setempat di 10 desa telah rampung dan bermanfaat bagi masyarakat desa. Pemerintah daerah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah berkolaborasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia berhasil mewujudkan program hibah air limbah setempat (HALS) untuk 1 desa di 7 kecamatan di wilayah Kabupaten Grobogan. Program tersebut menyedot APBD Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp3.8.301.000. Adapun dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan memberikan dana stimulan berupa reimbursement yang diberikan setelah pekerjaan rampung dan berfungsi dengan baik. Reimbursement sebesar 6 juta per unit terbangun kepada pemerintah daerah, tentunya melalui verifikasi oleh konsultan Baselin dan review dari BPKP Jawa Tengah. Saat diklarifikasi reporter lintasindonews.com di ruang kerjanya pada hari Senin tanggal 18 Desember tahun 2023, sekira pukul 10.20 WIB, Kepala Bidang Kawasan Permukiman di Disperakim Kabupaten Grobogan, Darlan STMT menjelaskan, program HALS tersebut sudah dikerjakan oleh penyedia jasa melalui tahapan dan persyaratan yang sudah ditentukan. Artinya semua penyedia jasa murni mengikuti proses tender maupun lelang sesuai regulasi yang sudah dituangkan dalam ketentuan yang ada, tegas Darlan. Dari 10 desa di 7 kecamatan penerima program hibah air limbah setempat kesemuanya sudah berfungsi dengan baik dan cukup bermanfaat, imbuh Darlan. Terpisah, aktivis pemerhati pemerintah daerah peduli lingkungan hidup Kabupaten Grobogan Mo. Tohirin saat dikonfirmasi awak media di kediamannya Kompleks Simpang 5 Purwoda di Senin tanggal 18 Desember tahun 2023, pukul 9.10 WIB dijelaskan bahwa, program hibah air limbah setempat HALS merupakan pengelolaan limbah yang bersifat individual dengan mengutamakan hidup bersih sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat. Hidup sehat harus dimulai dengan lingkungan yang bersih dan baik, ungkap Tohirin. Ditambahkan, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yakni perusahaan besar mempunyai anak perusahaan melelang satu tempat, sehingga anak perusahaan diarahkan oleh perusahaan induknya, misalnya material septic tanknya diberikan ke satu tempat. Dan hal ini tidak ada kaitannya dengan PPKOM atau pengguna anggaran, tegas Tohirin. Artinya proyek HALS di 10 desa dan 7 kecamatan tersebut tidak berkaitan dengan PPKOM atau pengguna anggaran yaitu Kepala Dinas. Yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat menurut UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh perusahaan besar yang sifatnya korporasi, imbuh Tohirin. Karena sudah melalui proses dan tahapan di ULP yang ditangani oleh bagian tersebut, jadi keterlibatan PPKOM maupun pengguna anggaran yaitu Kepala Dinas tentang proyek HALS yang ada tidak terlibat sama sekali. Dan hal ini kami luruskan tentang pemberitaan yang tayang di salah satu media YouTube, bahwa apa yang kami sampaikan hari ini Senin tanggal 18 Desember tahun 2023 adalah upaya pelurusan tentang berita yang ada statement saya, pungkasnya. Program hibah air limbah setempat tahun 2023. Program ini melalui beberapa proses, dari mulai sosialisasi sampai pemerintah daerah itu mendapatkan reimbursement. Itu ada 7 proses kegiatan yang di dalamnya. Yang pertama adalah sosialisasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Kemudian yang kedua, peminatan dari pemerintah daerah melalui Bupati Grobogan sesuai usulan kegiatan yang sudah direncanakan. Kemudian setelah disetujui oleh pemerintah pusat, terbit yang namanya SPPH. SPPH itu surat persetujuan pemberian hibah dari pemerintah pusat. Dan setelah itu baru dilakukan baseline survey sesuai usulan dari pemerintah kabupaten, yaitu mensurvei by name by address-nya dari calon penerima manfaat atau dari JPM yang kita usulkan. Setelah itu itu terbit berita acara yang namanya berita acara baseline survey. Itu apakah mas warga itu memenuhi syarat untuk kita lakukan bantuan pembangunan tangki septik atau tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pembangunan. Itu ada identifikasi dari konsultan yang membantu untuk melakukan baseline survey, itu juga dari pemerintah
pusat. Setelah terbit survei baru terbit yang namanya surat pemberitahuan untuk pelaksanaan konstruksi, itu juga dari Kementerian PUPR. Setelah itu baru pemerintah daerah melakukan proses pengadaan atau tender melalui UKPPJ. Nah, itu yang kita siapkan dokumen-dokumen, termasuk DD-nya itu sudah dilakukan persetujuan mulai dari rapat-rapat persiapan oleh Kementerian PUPR, dalam hal ini dipandu oleh CPMU, jadi Central Project Management Unit oleh Kementerian PUPR. Itu dari awal sampai pelaksanaan, bahkan sampai pasca pelaksanaan itu selalu dipantau dan dimonitor ya. Di dalam pelaksanaan itu juga dilakukan ratek pemantauan 1, ratek pemantauan 2, bahkan sampai ratek akhir pelaksanaan kegiatan. Nah, itu baru kita lakukan pelaksanaan tadi. Setelah dilakukan pelaksanaan, masih ada lagi yang namanya oversight 0%, oversight 50%, dan oversight 100%. Untuk tahapannya. Kemudian itu belum selesai juga, masih ada yang kegiatan namanya verifikasi oleh konsultan baseline dan verifikasi atau KBP, itu juga dari konsultan pusat. Setelah itu terbit yang namanya berita acara tadi, yang nama berita acara oversight juga ada berita acaranya. Kemudian yang verifikasi pun ada berita acara terkait dengan keberfungsian dan kebermanfaatan dari kegiatan yang kita laksanakan. Setelah itu masih ada lagi di sela-sela kegiatan namanya review oleh BPKP Provinsi Jawa Tengah, yang mereview atas hasil verifikasi dari konsultan KBP tadi ya. Setelah itu baru kita minta rekomtek dari PPMU. PPMU itu Provinsi Project Management Unit, itu yang dikomando oleh Balai Pelaksana Pemilihan Wilayah Jawa Tengah. Setelah itu kita masih lagi minta surat permohonan penyaluran hibah itu ke CPMU. CPMU juga menerbitkan yang namanya rekomendasi penyaluran hibah yang diminta oleh Bupati Kepala Daerah selaku pimpinan daerah Kabupaten Grobogan. Kemudian yang terakhir adalah setelah CPMU menerbitkan rekomendasi penyaluran hibah, yang terakhir adalah Bupati juga mengirim surat permohonan penyaluran hibah dalam ini ke Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, yaitu dengan dilengkapi dokumen-dokumen persyaratan, sehingga itu adalah akhir dari proses perjalanan yang kami lakukan di tanggal 8 Desember 2023 kemarin. Jadi ini pemerintah Kabupaten Grobogan tinggal menunggu transfer dari pemerintah pusat atas dana reimbursement atau stimulan yang dari pemerintah pusat yang diemban oleh DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dari sedikit Pak Dahlan. Untuk pekerjaan sampai hari ini alhamdulillah pekerjaan telah clear,
telah selesai dan telah berfungsi dan bermanfaat dengan baik. Karena tadi tahapan-tahapan sudah kami sampaikan bahwa terakhir adalah direview oleh BPKP. Di prinsip bahwa kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik dan berfungsi serta sudah dimanfaatkan oleh masyarakat penerima manfaat. Sedikit Pak untuk penyedia jasa. Penyedia jasa ini memang ada 10 desa, tapi ya terdiri dari 7 kecamatan. Kita bagi menjadi 7 paket kegiatan, dan itu adalah sifatnya tender terbuka. Sebagai pelaksana tender adalah kita serahkan ke UKPBJ Kabupaten Grobogan itu sebagai penyelenggara pengadaan di Kabupaten Grobogan. Sedikit Pak, untuk material yang tangki septik itu menurut Pak Dahlan selaku PPK sudah sesuai standar, artinya sesuai RAP dan gambar? Ya, memang sejak awal ya, kita mengajukan desain, kemudian bentuk, dimensi dan sebagainya sudah dimonitor, sudah didampingi oleh tim dari baik balai selaku PPMU maupun pusat selaku CPMU. Jadi semua bahan yang kita persyaratkan itu sudah sesuai ketentuan standar nasional Indonesia atau SNI. Kemudian juga sudah bersertifikat, baik sertifikasi terhadap lingkungan hidup maupun dari Kementerian PUPR. Dalam hal ini kementerian yang dulu bernaung di perumahan lah, terkait dengan itu, artinya bahwa itu sudah melalui berbagai penyaringan, artinya sudah betul-betul rigid, detail dari mulai pengusulan sampai dengan pelaksanaan kegiatan. Jadi semua sudah mengikuti regulasi, aturan, prosedur yang telah ditetapkan. Memang ini adalah program khusus, jadi tidak bisa disamakan dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Ini memang hibah khusus yang proses pelaksanaan sudah dipandu, dimonitor dan diawasi oleh pemerintah pusat sampai dengan akhir pelaksanaan kegiatan. Terakhir Pak Dahlan, artinya penyedia jasa selaku yang mengerjakan program atau proyek tersebut sudah melalui tahapan pekerjaan yang benar? Sudah, intinya sudah. Kita sudah menyiapkan dokumen-dokumen pengadaan sesuai dengan regulasi, kemudian juga sudah dipantau dan sudah dimonitor, sudah ada pengesahan dari PPMU dalam hal ini Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah. Di setiap tahapan sudah tim juga mengikuti dalam praktek-praktek, kemudian dalam pemantauan dan sebagainya sudah semua dilakukan sesuai dengan ketentuan sampai dengan akhir pelaksanaan kegiatan. Terakhir Pak, untuk berapa tadi 7 kecamatan ya Pak? Ya. Masih berapa Pak? Maksudnya berapa unit? Apa? 7 kecamatan itu terbangun 413 unit. Terdiri dari berapa desa Pak? Terdiri dari 10 desa. Dan memang per desa beda-beda karena kita mengacu juga data dari Dinas Kesehatan melalui sanitarian di masing-masing kecamatan yang bersangkutan, sehingga kebutuhan di masing-masing kecamatan juga beda. Kemudian makanya tidak semua desa sama, tidak semua kecamatan sama, artinya sesuai kebutuhan dan data yang tersedia oleh sanitarian masing-masing kecamatan. Cukup Pak Dahlan, terima kasih atas waktunya. Seharusnya sudah terima kasih juga atas partisipasi, atas kehadiran dari Lintas Indonesia News. Kemudian ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama yang berkepentingan, artinya perlu informasi penjelasan yang detail yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pagi Mas Ali. Nggih, berkaitan pekerjaan di Disprakim tahun anggaran 2023 tentang pengelolaan limbah, bagaimana menurut Bapak? Ya, program atau kegiatan pembangunan penanganan air limbah setempat yang sifatnya individual bagi penduduk itu kebijakan yang baik. Karena memang itu sedikit edukasi kepada masyarakat bahwa hidup sehat harus dimulai, lingkungan harus baik. Nah, berkaitan dengan saya berkomentar di beberapa waktu yang lalu tentang pemberitaan yang saya singgung tentang undang-undang larangan monopoli atau persaingan yang tidak sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Itu sebetulnya yang tidak boleh adalah kalau perusahaan besar, entah itu badan hukum atau badan usaha, mempunyai anak-anak perusahaan melelang satu tempat. Sehingga anak-anak perusahaannya diarahkan oleh perusahaan induknya untuk misalnya septic tanknya diberikan kepada satu tempat. Jadi ini sebenarnya tidak berkaitan dengan PPKOM, tidak berkaitan dengan pengguna anggaran. Anti monopoli itu berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh perusahaan besar yang sifatnya korporasi. Itu Mas Ali. Artinya untuk pekerjaan yang sudah berjalan ini pihak dari PPKOM maupun PPTK dalam pelaksanaan fungsinya menurut Bapak? Ya, kalau masalah kaitannya fungsi itu kan ada WLP sendiri. Jadi ada bagian yang melelangkan pekerjaan di setiap organisasi perangkat daerah. Jadi keterlibatannya tidak ada. PPKOM yang menangani program air limbah setempat maupun pengguna anggarannya, yaitu kepala dinas, tidak terlibat sama sekali. Karena yang meluluskan para penyedia jasa dimenangkan itu adalah WLP. Itu kalau pandangan saya. Sedikit Bapak, kalau untuk penerimaan manfaat ataupun desa yang menerima program tersebut, menurut Bapak bagaimana ke depannya? Ya, tentu harus terus diedukasi, disosialisasi agar kepala desanya itu tergugah. Kalau nanti ada dana desa yang diperbesar, misalnya menjadi 5 miliar seperti janjinya Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi, ya itu kesempatan bahwa lingkungan itu harus ditata, termasuk penanganan limbah setempat. Berarti untuk penanganan ataupun pengelolaan lingkungan hidup menurut Pak Thoirin sangat diperlukan ya Pak? Diperlukan dan itu harus diotonomikan ke desa. Karena Pemda dengan otonomi daerah tidak mungkin di Kabupaten Grobogan ini 270 desa loh. Itu tidak sedikit. Sehingga bagi saya diadakan saja aturannya. Sehingga desa nanti dibimbing dengan aturan itu. Cukup Pak Thoirin? Ya saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.